berdoa. Ayo, Melan, silakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan ya. Baik, terima kasih Melan. Jadi tujuan kita berdoa itu adalah supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Semua hadir? Ya, Ibu. Ada yang sakit? Izin? Ya. Jadi semua hadir, semua sudah siap menerima pelajaran kita hari ini dengan baik ya. Siap. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa? Ayo, Ika, angkat tangan. Ya, jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang cerita fantasi. Cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu memiliki pengertian. Nah, siapa yang tahu pengertian dari cerita fantasi? Ya. Cerita fantasi adalah cerita hayalan atau cerita pengarang yang tidak ada di dunia nyata. Ada yang lain lagi? Cerita fantasi adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar. Cerita hayalan atau cerita yang tidak benar. Jadi cerita fantasi itu adalah sebuah cerita hayalan atau cerita imajinasi yang tidak nyata atau tidak benar. Nah, baik. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan materi hari ini apa yang kita pelajari. Nah, baik. Pelajaran kita hari ini tentang kompetensi dasar 3.4 itu tentang apa? Coba cinta yang baca 3.4. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penyampaian. Ya, baik. Coba Melan baca pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya itu 3.4. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Ya, jadi menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, itu adalah kompetensi dasar kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu, coba Resin baca yang pertama, nomor 1. Peserta didik dapat diidentifikasikan struktur cerita fantastis. Yang kedua, Nona Bunda. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur cerita fantasi. Yang keduanya itu adalah peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian dari cerita fantasi. Itu di dalamnya terdapat apa? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik. Jadi, Ibu ada menampilkan beberapa gambar untuk kalian tebak apa itu gambar termasuk dalam cerita imajinasi atau tidak, termasuk struktur dari teks cerita fantasi atau tidak. Sekarang gambar yang pertama. Nah, ini ada gambar yang pertama. Sekarang apa yang ada di gambar ini?
Kuda ada sayap. Dia bisa terbang. Nah, kira-kira menurut anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian, ini termasuk di dalam cerita imajinasi atau tidak? Termasuk di dalam cerita imajinasi karena dia udah bisa terbang tinggi. Jadi itu gambar termasuk di dalam cerita imajinasi. Sekarang gambar yang kedua. Ini gambar apa? Monster horror cerita dalam kegelapan. Monster horror. Cerita dalam ada yang lain ini cerita gambar apa? Gambar ini termasuk di dalam struktur cerita bagian yang mana? Komplikasi. Di bagian komplikasi. Karena di dalam komplikasi itu mulai munculnya sebuah masalah. Ini masalah mulai menyebar atau masalahnya mulai sampai ke titik klimaks. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga ini termasuk di dalam struktur bagian terakhir itu apa? Bagian dari resolusi. Sekarang Ibu ada materi tentang struktur cerita. Nah, yang pertama itu apa tadi? Apa? Yang pertama orientasi, yang kedua yang ketiga Resolusi. Nah, sekarang Ibu akan ada sebuah contoh teks cerita fantasi. Apa judul jadi contoh teks cerita fantasi tersebut? Ayo. Belajar dari Gajah Mada. Itu adalah judul dari teks cerita fantasi. Cerita fantasi. Nah, di sini bagian dari orientasinya itu di bagian paragraf keberapa? Yang kedua ini apa? Komplikasi. Yang kedua ini adalah Komplikasi. Jadi komplikasinya itu di bagian mana? Nah, kalau yang bagian ketiga ini disebut dengan apa? Resolusi. Disebut dengan Resolusi. bagian paragraf Jadi, bagaimana anak-anak pelajaran hari ini kita gampang kan? Kalian bisa menelaah struktur dari cerita fantasi? Nah, baik. Jadi pelajaran kita hari ini tentang menelaah struktur cerita fantasi. Itu ada 3. Yang pertama, komplikasi. Resolusi. Nah, itu ada 3 struktur dari teks cerita fantasi. Nah, kalau kalian sudah mengerti dan sudah pahami dengan baik pengertian dari cerita, struktur dari cerita fantasi itu, sekarang tugas kalian itu adalah mengerjakan sebuah teks cerita fantasi, terus kalian tentukan bagian strukturnya. Silakan mulai kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Tulislah apa struktur dari cerita fantasi. Struktur dari cerita fantasi. Ini kelompok 1 Melan, kelompok 2 ini, kelompok 3 setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di
Sudah? Sudah. Ayo silakan ketua kelompok bacakan hasilnya. Silakan ketua. Jadi yang bagian Orientasi dari cerita yang ada dalam LKPD adalah di sebuah rumah tua di pinggir kota hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Cina. itu adalah bagian dari orientasi. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Bagaimana? Sama. Sama? Nah, kalau sama sekarang kalian akan kelompok 2 akan mempresentasikan bagian yang kedua. Ayo, silakan. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami. Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian kata tamu itu dengan suara tinggi. Maaf, tak akan saya selesaikan segera. Tiba-tiba. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya baik, jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sama, Ibu. Sama? Nah, sekarang bagian yang ketiga. Kelompok 3. Ayo. Baik, selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. 5 hari kemudian Pak Tua kembali keluar dalam kembali. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itu adalah bagian dari Resolusi. Nah, bagian dari resolusi. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sama, Ibu. Sama. Kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi kita belajar tentang apa? Cerita kan? Struktur cerita fantasi itu terdiri dari berapa bagian? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, Resolusi. Wakil ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, kita harus berdoa. Ayo, silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai aktivitas kami Tuhan. Sekarang kami pulang Tuhan, berkati kami di tempat ini. Dalamnya kami firman yang bersama. Terima kasih Tuhan. Halo, amin. Ya, terima kasih Rizka sudah memimpin doa untuk kita pulang, dan selamat siang semuanya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikut ya. Selamat siang. Siang, Ibu. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat kok? Masih. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin dalam doa. Berilah Nabi. Teman-teman, mari kita semangat. Terima kasih Tuhan karena kami telah berjumpa. Menuju kami masing. Terima kasih untuk dari kata diri kita sama kita. Itulah sekarang kami menjadi pelajaran kami. Saya menjadi ini. Ini adalah kami yang kau. Ini adalah kami yang saya.
Ya, baik. Terima kasih Werlan yang sudah memimpin doa untuk kita mulai pelajaran kita hari ini, supaya pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Nah, apa kalian masih semangat? Masih. Masih sudah siang-siang ada yang mengantuk ya, karena pelajaran kita di jam terakhir. Jadi semuanya masih semangat, bisa menerima pelajaran siang hari ini dengan baik. Nah, Ibu mau tanya, apakah dari kalian semua yang tidak hadir? Ada? Tidak? Siapa yang tidak hadir? Ayo, siapa? Nah, kenapa dia tidak hadir? Tidak tahu? Mungkin ada sakit ada apa, tapi tidak ada pemberitahuan. Ya toh? Nah, jadi baik, semua sudah siap. Nah, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Tetapi aku mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan pertama? Siapa yang masih ingat? Ayo, Ika, apa? Ya, pintar anak, cerita kan? Fantasi. Ada lagi? Ada lagi yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa, Melan? Struktur cerita fantasi. Struktur cerita? Nah, struktur cerita fantasi itu dia terdiri dari tiga bagian. Yang pertama apa namanya? Ya, pintar. Jadi materi kita hari ini tentang kompetensi dasarnya itu 4.4. Coba Ibu minta Melan baca kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Tujuannya adalah tujuannya itu yang pertama apa? Ini Kesya. Yang pertama, peserta didik dapat merancang gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. nah, jadi kita akan masuk materi kita ya. Materi kita yang pertama itu merencanakan cerita fantasi. Merencanakan, kita mulai atau kita mau memulai suatu kegiatan atau menulis sebuah cerita fantasi. Pasti yang pertama kita akan merencanakan. Kita rencana dulu, baru apa yang kita mau buat, baru kita bisa buat. Atau apa yang kita mau tulis, baru kita bisa nulis dalam bentuk sebuah cerita fantasi. Nah, langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi itu ada? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Mutiara. Menemukan ide penulisan. Ya, pintar. Yang pertama itu adalah menemukan ide penulisan. Ini kira-kira ini gambar apa? Gambar pantai. Sekarang langkah yang kedua. Coba Welan baca langkah yang kedua. Pemilihan ide. Nah, kalau ini gambar apa? Membuat peristiwa. Pohon. Apa? Pohon? Bulan. Bulan? Bintang? Rumput. Ya, jadi ada berbagai macam gambar yang ada di sini. Berarti ini termasuk di langkah keberapa? Tiga. Langkah ketiga.
ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Sekarang kita masuk di langkah yang keempat. Apa itu langkah yang keempat? Coba. Nah, kita masuk ke yang kedua ya. Nah, setelah itu kita menulisnya. Kita menulis sebuah cerita fantasi yang unik. Bagaimana kita menuliskan cerita fantasi itu? Seperti apa? Kalian buat kelompok. Jadi kalian buat dalam 3 kelompok. Menulis sebuah Cerita fantasi. menulis sebuah cerita fantasi. Nah, kalian harus menuliskan sebuah cerita fantasi sesuai dengan struktur atau penggunaan strukturnya. Strukturnya ada 3. Yang pertama itu orientasi ya, modifikasi dan resolusi. Kalian harus pahami dulu. Terus kalian akan menuliskan sebuah cerita itu sesuai dengan apa yang sudah Ibu minta. Bisa ya? Bisa tidak? Gampang kan cara menulisnya? Gampang? Tadi sudah pahami apa yang sudah kita pelajari tadi dengan baik, pasti kalian bisa menulisnya. Kalau sudah selesai, tiap-tiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil karyanya di depan dan dikomentari oleh kelompok lain. Apakah yang dia tulis itu benar tidak, sesuai dengan strukturnya tidak, sesuai dengan penggunaan bahasanya tidak. Bisa ya anak-anak? Ya. Ya. Baca petunjuk yang ada di LKPD sesuai dengan apa yang dipelajari hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau kelompok yang sudah selesai, angkat tangan. Bagaimana? Ada masalah, ada kendala? Ayo kelompok 1. Terima kasih atas kebentarnya waktunya. Ambil kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok Abang. Gita dan Muhammad. Di suatu desa terdapat anak kecil bernama Gita. Ia adalah anak berusia 4 tahun yang sangat menyukai halaman. Waktu pagi, Gita sedang membersihkan halaman belakang rumah dan tak sengaja menemukan tanaman kecil yang menangis dan ternyata ia kehausan dan hampir mati. Kasihan sekali tanaman ini. Ia hampir mati. Jangan menangis lagi. Aku harus menolongnya. Kita pun mengantar itu. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1.
hidayat orang gila. Yang terbaik hati memberinya makanan dari toko. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Mereka sudah membacakan hasilnya dengan baik. Apa dulu yang mereka tulis? Hidayat orang gila. Hidayat orang gila. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apa ada masalah? Apa? Bacanya terbata-bata. Jadi anak-anak, itu adalah hasil dari kerja kalian. Bagaimana kalian bisa menulis atau cara langkah dalam menulis sebuah cerita fantasi. Seperti apa yang kalian sudah tulis dengan baik mengenai sebuah cerita fantasi. Jadi kalian sudah pahami dengan baik, kalian sudah bisa menulisnya dengan baik. Nah, sekarang nanti kalian kumpulkan hasilnya ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Masih semangat. Jadi pelajaran kita hari ini tentang apa tadi anak-anak? Merencanakan. Nah, cerita fantasi dan menulis. Nah, ada berapa langkah dalam merencanakan cerita fantasi tadi? 4. Ada 4. Pintar. Ada 4. Terus yang kedua menulisnya itu ada berapa langkah? 4. Yang pertama apa, Werlan? Merencanakan kerangka karangan. Minggu depan kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi kalian akan belajar tentang apa itu teks prosedur, pengertian dari teks prosedur itu apa ya anak-anak, supaya ibu tanya atau ibu menanyakan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Kami yang pimpin doa, wakil ketua kelas pimpin doa untuk kita pulang atau kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala semua yang telah untuk pembelajaran kami dari awal hingga kami mengakhirinya dengan baik. Inilah doa dan harapan kami. Amin. Ya, terima kasih Fania yang sudah memimpin doa untuk kita pulang hari ini, dan pelajaran kita cukup sampai di sini.